Mengapa banyak orang yang beranggapan bahwa bumi berbentuk bulat dan sebagian orang berteori bahwa bumi berbentuk datar? Pertanyaan ini membawa kita pada persimpangan antara sains modern yang mapan dan skeptisisme yang lahir dari pengamatan indrawi sederhana. Selama ribuan tahun, manusia telah mengumpulkan bukti bahwa kita tinggal di sebuah bola raksasa. Para pelaut kuno menyadari bahwa saat kapal mendekat, bagian puncak tiang kapal muncul lebih dulu sebelum badan kapalnya terlihat. Sebuah fenomena yang hanya mungkin terjadi jika laut memiliki kelengkungan. Di era modern, bukti ini diperkuat dengan teknologi GPS, telekomunikasi, satelit, dan foto-foto megah dari luar angkasa yang menunjukkan kelereng biru kita menggantung di kegelapan semesta. Bagi mereka yang berpegang pada sains, bentuk bumi ditentukan oleh hukum fisika universal. Gravitasi menarik segala sesuatu menuju pusat massa, yang secara alami membentuk materi menjadi bola. Fenomena gerhana bulan, di mana bayangan bumi yang jatuh ke bulan selalu berbentuk melengkung, menjadi salah satu bukti visual yang paling sulit dibantah sejak zaman Aristoteles. Di sisi lain, para penganut teori bumi datar atau flat earthers membangun narasi mereka berdasarkan apa yang mereka lihat secara langsung. Mereka berargumen bahwa jika bumi bulat dan berputar sangat cepat, mengapa kita tidak merasakannya? Mengapa air di lautan tidak tumpah atau terbang menjauh? Mereka sering menggunakan model peta proyeksi Gleason, di mana kutub utara berada di pusat dan Antartika bukanlah benua di bawah, melainkan dinding es raksasa setinggi ratusan meter yang mengelilingi piringan bumi untuk menjaga air laut tetap pada tempatnya. Perdebatan ini mencerminkan fenomena sosial yang lebih dalam tentang bagaimana kita memproses informasi. Skeptisisme terhadap otoritas. Banyak penganut bumi datar yang merasa bahwa narasi bumi bulat adalah alat kontrol dari pemerintah atau organisasi besar seperti NASA untuk menyembunyikan kebenaran spiritual atau sumber daya alam di balik dinding es. Keterbatasan panca indera. Narasi bumi datar sangat bergantung pada intuisi manusia yang terbatas. Karena kita terlalu kecil dibandingkan ukuran bumi, kelengkungan bumi tidak tampak dari permukaan tanah sehingga menciptakan ilusi bahwa dunia ini datar. Ruang gema media sosial. Algoritma internet seringkali mempertemukan orang-orang dengan pemikiran serupa, memperkuat keyakinan mereka meskipun bertentangan dengan konsensus ilmiah global. Namun, perdebatan ini sebenarnya melampaui sekadar masalah geometri atau koordinat peta. Ia menyentuh esensi terdalam dari sifat dasar manusia, rasa ingin tahu dan keinginan untuk berdaulat atas kebenaran. Bagi para ilmuwan, menerima bumi bulat adalah bentuk penghormatan terhadap ribuan tahun kecerdasan kolektif manusia. Sebuah pengakuan bahwa melalui matematika dan teknologi, kita bisa memahami realitas yang jauh melampaui batas pandangan mata kita. Ini adalah narasi tentang manusia yang berhasil lepas landas dari keterbatasan fisiknya untuk melihat gambaran besar alam semesta. Sebaliknya, bagi mereka yang meragukannya, teori bumi datar adalah bentuk perlawanan terhadap arus utama. Ini adalah upaya untuk kembali pada apa yang mereka anggap sebagai akal sehat yang paling dasar, bahwa dunia seharusnya terasa seperti apa yang kita pijak. Fenomena ini mengingatkan kita bahwa di tengah banjir informasi digital, banyak orang merasa terasing dari sains yang terlalu kompleks, sehingga mereka mencari perlindungan dalam teori yang lebih mudah diraba oleh indera. Pada akhirnya, di atas planet yang berputar ini, atau di atas piringan yang diam, tergantung siapa yang Anda tanya, kita semua berbagi langit yang sama. Perbedaan sudut pandang ini tidak akan mengubah hukum alam, namun ia menceritakan banyak hal tentang bagaimana cara kita berpikir. Apakah kita akan memilih untuk percaya pada data dan bukti kolektif yang telah membawa kita ke bulan? Ataukah kita akan tetap setia pada persepsi pribadi yang terbatas oleh cakrawala di depan mata? Satu hal yang pasti, pencarian akan kebenaran adalah perjalanan yang tidak pernah berakhir. Dan dalam perjalanan itu, skeptisisme akan selalu menjadi bayang-bayang dari keyakinan, menantang kita untuk terus bertanya, terus belajar, dan terus menatap ke arah ufuk yang luas. Bagaimana menurutmu? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. See you!